Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum. Energi banyak orang, rame-rame ya. Masal, jadi belum tentu bisa cocok atau resonate untuk kalian. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip. Jangan dilewat-lewatin ya, supaya kalian bisa memahami sepenuhnya alur isi bacaan kali ini ya. Seperti biasanya saya tidak menentukan tema ataupun judul ya sebelum membuat satu video. Saya memasrahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu-kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian ya. Entah itu menyenangkan bagi kalian atau tidak ya. Suka nggak suka, asik nggak asik, seru nggak seru, akan tetap saya sampaikan. Silahkan kalian ambil bagian-bagian yang menurut kalian suka saja, cocok saja untuk kalian ya. Jadi jangan sampai ada beban, ada pergolakan batin ya. Jadi jangan kegeeran, jangan kehaluan terlebih dahulu ya. Simak baik-baik, kalau memang bukan energi kalian, abaikan saja ya. Ambil bagian yang resonate, yang tidak resonate abaikan, buang saja. Anggap saja bacaannya bukan untuk kalian, tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu ya. Oke, kita mulai untuk melihat temanya. Temanya apa semesta? Kita semua mohon petunjuknya. Oke, kita mulai lihat. Temanya apa kali ini? Tentang permasalahan apa? Tentang siapa? Tentang kalian, tentang dia ya. Oke, sebelum mulai saya ingin kalian fokus sama kartunya ya, tapi tetap rileks. Semoga banyak yang ketarik energinya, energi dia, energi kalian, energi permasalahan kalian, sehingga kalian dapat mengambil manfaat positif dari bacaan ini ya. Ambil yang menurut kalian itu solutif ya. Seperti itu, kita lihat. Terima kasih yang sudah subscribe. Dukungan kalian sangat berarti buat saya. Dan untuk kalian yang baru saja gabung dan baru saja menemukan video ini, tentu saja bukan sesuatu yang kebetulan, karena saya meyakini mungkin semesta menunjukkan kalian melalui video ini ada yang ingin disampaikan oleh semesta kepada kalian ya. Jangan lupa di subscribe, bunyikan tanda loncengnya, dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen. Sebentar, energinya terlalu besar. Yang penasaran, oke, besar sekali. Oke, ini energi kalian. Kita lihat energi dia. Oke, sabar. Oke, ping. Saya merasakan masih mirip dengan yang kemarin. Kemarin siapa yang nonton? Adakah dari kalian yang juga nonton video saya yang kemarin? Ini energinya masih mirip, walaupun belum tentu sama ya. Energi di antara kalian berdua. Kita lihat bottom of the deck-nya. Action. Oke. Di sini saya merasakan ya. Saya merasakan ada beberapa energi yang masuk. Di sini satu ini ada dari kalian yang sudah tidak terhubung ya. Bisa secara fisik, bisa secara komunikasi ya. Karena di sini terkait dengan aksi, tindakan nyata, tingkah laku dan perilaku ya dari seseorang yang terhubung dengan kalian. Oke. Kedua, saya merasakan ada koneksi energi yang sangat kuat di antara kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan tanpa mungkin kalian sadari ya. Bisa juga kalian menyadari karena memang mungkin kalian memanifestasikan perasaan kasih
kepada seseorang walaupun tidak dengan tindakan nyata tapi dengan cara kekuatan batin, ya. Begitu pula dengan seseorang yang kalian pikirkan. Jadi kalian mainnya itu telepati, mainnya itu pakai intuisi, pakai feeling, pakai apa ya? Pakai kekuatan batin dan kekuatan alam pikiran, ya. Ini luar biasa, ya. Di sini mungkin kalian, ya, bisa juga dia. Ini bisa terbolak dan terbalik ya energinya ini. Karena apa? Ini pembacaan general, ya. Bisa terbolak terbalik antara energi dia dan energi dirimu, ya. Bisa juga tertukar-tukar gitu ya. Antara dirimu dan dirinya, energi. Kita baca energi teman-teman ya, bukan CCTV. Kita baca energi keinginan ya, energi pergerakan, energi niat, energi tujuan ya. Oke, energi perasaan, pikiran, itu yang kita baca ya, bukan sesuatu yang nyata, bukan. Tarot bukan sesuatu yang nyata, bukan kayak lihat video, bukan ya. Jadi itu perlu kalian pahami terlebih dahulu ya. Jadi jangan salah-salah kalau ada sering kalian menonton tarot seakan-akan nyata ya, apanya yang nyata ya, nggak ada yang nyata. Bisa terjadi, bisa tidak ya, tergantung Tuhan dan banyak faktor lainnya. Oke, lanjut. Kita teman-teman lihat di sini. Di sini kalian, di sini dia, bisa tertukar. Di sini saya melihat kalau memang ini kalian. Saya merasakan energi kalian bersinar seperti ini. Kalian di sini sudah mulai terbentuknya kepribadian atau spiritual awakening. Jiwa-jiwa yang terbangkitkan. Ya, bagaimana jiwa yang terbangkitkan? Saya melihat mungkin dulunya kalian itu, yang jelas kalian nggak seperti sekarang. Sekarang mungkin lebih pemikirannya lebih maju, jiwanya lebih tenang. Mungkin sudah melalui fase-fase atau proses-proses healing, recovery, ya, penyembuhan luka batin, law of attraction, law of apapun, ya. Di sini kalian menjadi satu individual yang baik untuk diri kalian sendiri. Jadi kalian itu memaksimalkan potensi diri, ya. Saya lihat kalian di sini kalau orang itu ada levelnya ya. Kalau dalam satu kehidupan itu ada levelnya, kalian naik tingkat per tingkat naik dan naik gitu. Di sini kalian tidak lagi berpikiran kuno, konvensional, menyikapi yang namanya satu hubungan. Tidak lagi bucin, nggak lagi baperan, menyikapinya dengan kepribadian kalian yang sudah sangat matang di sini. Ya, kemudian kalian sudah meninggalkan hal-hal yang sifatnya nggak worth it atau nggak layak, nggak pantas untuk bagi kalian merasa nggak pantas untuk diperjuangkan. Kalian sudah punya filter, sudah punya satu pemikiran atau prinsip-prinsip untuk kalian tegakkan dan kalian jalankan dalam menjalani satu hubungan. Ya, ini bisa juga ada yang sifatnya spontan, seperti tergugah. Contoh ya. Setelah beberapa kali nonton saya, contoh aja ya, kemudian terbangkitkan secara spiritual, secara jiwa untuk menyadari harusnya aku nggak seperti itu, aku harusnya bangkit, aku harusnya punya prinsip, harusnya saya tegas, saya harus menyembuhkan luka batin, saya layak bahagia. Nah, hal-hal yang seperti itu. Ya, di sini ada karena kalian berubah ya, ada perubahan, ada transformasi. Kalian meninggalkan hal-hal yang sifatnya menyakitkan, tidak menyenangkan, tidak membuat nyaman. Ada beberapa yang spontan, mungkin dapat hidayah seperti yang saya bilang tadi ya, hidayah, atau mungkin memang pemikiran itu tiba-tiba saja berubah. Saya kira itu bukan karena sesuatu yang kebetulan ya, tapi memang semesta memberikan hal seperti itu untukmu ya. Sehingga di sini ada action, ada tindakan nyata mungkin ya, setelah kalian pikir kalian itu nggak selayaknya, tidak seharusnya masuk ke dalam hubungan yang nggak worth it, hubungan yang tidak membahagiakan,
hubungan yang tidak membuat kalian itu semakin naik tingkat ya, nggak semakin berkembang, semakin down ya, kalian mengambil action secara spontan ya, bisa ngomong ya, ngomong, biasanya diem, biasanya nggak mampu menyampaikan, itu mampu, seperti ada satu kekuatan ya. Biasanya nggak berani nurut aja ya, nggak berani melawan padahal itu hal-hal yang negatif ya. Nurut walaupun negatif nurut aja. Seperti kerbau dicocok hidungnya. Saya tidak menyamakan kalian dengan binatang, tapi ini adalah apa ya namanya, kayak peribahasa apa ya? Apa ya itu namanya? Ya seperti itulah. Jadi kalian seperti bangkit, seperti tersadar, membuat aksi. Aku nggak nurut, nggak mau nurut karena itu hal yang salah, ya. Saya nggak mau mengikuti karena itu nggak baik untuk diriku dan mungkin secara umum itu bukan hal yang baik, bukan hal yang positif, ya. Kalian membuat situasi yang baru, ya, secara spontan. Nah, terkait dengan seseorang ya, yang terhubung dengan kalian, yang berdealing dengan kalian. Bagaimana orang ini? Orang ini masih punya satu keyakinan, masih percaya sama kalian, ya. Masih merasa ya bahwa kalian ini punya a strong connection, ya. Punya secara jiwa, ya, so loving voice and have faith in your situation. Jadi dia ini situasi yang seperti ini, apapun perubahan yang kau lakukan, dia masih percaya dan meyakini bahwa kalian masih punya masih ada koneksi batin yang kuat, ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa entah kenapa saya merasakan ada koneksi yang kuat. Iya, karena dia masih yakin walaupun putus ya, walaupun kalian putus, walaupun kalian mungkin dengan komunikasi disampaikan saya sudah nggak bisa sama kamu ya, atau mungkin tiba-tiba kalian nggak maulah saya tinggal aja ya, atau mungkin ya berbagai macam cara mungkin kalian untuk tidak lagi masuk ke dalam hubungan yang nggak layak. Tapi orang yang menurut kalian nggak layak ini ya. Ya mungkin orang ini saya lihat juga kurang aksi ya, kurang apa ya. Jadi hubungan kalian awalnya dulu itu nggak imbang. Kenapa? Sehingga kalian itu membuat satu keputusan moving ya, bergerak untuk pergi, menarik diri, atau mungkin kalian pergi menjauhi dia karena dia kurang action. Ya, mungkin kalau secara kata-kata baik ya kan, mungkin secara kalau pas ketemu baik ya, tapi kalau sudah nggak ketemu, chatting jarang dibales, mungkin hal-hal yang seperti itu termasuk action ya. Dan mungkin dia respon dia pun kurang satset ya, kurang gercep, geraknya nggak cepat ya, responnya lambat. Sehingga kalian memutuskan untuk apa? Saya sering menunggu, saya nunggu orang yang lelet ya. Nah, sementara orang yang lelet ini ya, mungkin orang yang kalian putuskan di sini, kalian hindari, kalian lepaskan di sini. Entah kalian melepaskan sepenuhnya atau kalian hanya mungkin silent treatment, mungkin diam-diaman ya, kalian mendiamkan dia atau kalian membatasi komunikasi walaupun tidak sepenuhnya blokir. Mungkin males aja nanggapinnya, udah ya. Orang ini masih yakin loh bahwa kalian itu mungkin sekalipun dia masih yakin kalian cinta ya, kalian suka. Kalian tidak menginginkan hubungan ini berantakan ya. Kepedean, iya kepedean ya. Padahal saya lihat energi kalian di sini. Sebenarnya entah sanggup nggak sanggup kalian berusaha karena ini untuk kebaikan kalian sendiri. Itu temanya. Oke, lama loh baca tema tok ya, supaya detail. Jadi untuk kalian yang baru saja bergabung, saya mau disclaimer ya. Saya lebih banyak ngoceh ngobrol daripada ke kartunya. Ke kartunya pun ya saya bacakan detail. Ya, ini bukan kemauan saya, ya. Kadang-kadang juga nggak detail, ya. Tergantung semesta mengarahkan saya. Entah kenapa kali ini
Saya dalam tema saja segitu detailnya, mungkin nggak seperti biasanya ya. Jadi dan saya itu lebih banyak ke afirmasi positif ya, bukan ramalan, prediksi ya. Akankah dia datang? Kapan? 3 hari lagi kalau saya hitung kira-kira bulan, nggak ada yang gitu ya. Bukan yang gitu, ini bukan tarot yang kayak gitu ya. Jadi untuk kalian yang suka seperti itu, cepet ganti channel ya, kalian salah channel. Nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya teman-teman ya, tentang seseorang yang masih meyakini ya, masih optimis dalam hubungan ini walaupun kalian mengabaikan. Waduh, tak gentar ya. Mungkin judulnya tak gentar ya dengan cintanya kepadamu mungkin ya nanti ya. Kita lihat saja nanti terakhirnya gimana. Kita mau lihat seseorang yang mungkin mengirimkan sinyal-sinyal, menarik energi kalian dengan kekuatan. Kekuatan batin dia ya. Karena dia yakin kalian gak mungkin lepas. Kalian gak mungkin lepas. Walaupun lepas secara fisik, secara energi, dia merasa yakin bahwa bisa menarikmu kembali. Ya, mungkin dia pikir kalian ini hanya sementara, mungkin ngambek. Ya. Kita nggak tahu apakah kalian ini masih tetap ya bersikuku dengan tujuan awal bahwa saya yang nggak layak, yang tidak membahagiakan, saya emoh, saya nggak mau. Ya. Tapi di sini orangnya menganggap bahwa paling cuma sementara, nanti kamu ingat aku lagi. Apalagi kalau aku sering ngebatin, aku sering mengirimkan ya energi-energi untuk menarikmu lagi. Saya nggak tahu orang ini punya kekuatan apa. Coba kita lihat ya, siapa sih dia. Kalian cek ya teman-teman, apakah ini kisah kalian atau bukan ya. Kalau bukan, jangan dipaksakan ya, jangan dipas-pasin. Berarti energi ini yang terbaca di sini bukan untukmu, tapi untuk orang lain yang nonton video ini. Seperti itu ya. Kita lihat siapakah si dia ini ya. Siapakah si dia ini? Ada kalanya energi general seperti ini terbolak dan terbalik, vice versa ya. Siapa sih dia? Orangnya riang. Kalau pas seneng ya, pas bolong hatinya, pas mood ya, dia bisa spontan secara tiba-tiba datang, chatting, atau memberikan sesuatu kayak sifatnya surprising ya, untuk menunjukkan rasa happy-nya ya. Dengan begitu saya bisa merasakan berarti kalian adalah orang yang berarti untuk dirinya, berarti ya. Kalau enggak ngapain ya kan, kalau pas happy contoh ya, dapat bonus ya, langsung ke kalian diajakin makan, nah hal-hal yang seperti itu, atau cerita banyak dengan happy-nya seperti itu ya. Orangnya modelnya seperti itu teman-teman, silakan kalian sesuaikan. Kita lihat lagi siapa sih dia, siapa sih dia. Oke, orang ini ya orangnya itu suka bergaul teman-teman ya. Saya lihat dia suka tipikal orang yang tidak bisa ketemu orang langsung jatuh cinta atau langsung dekat. Dia harus lihat kepribadian ya. Mengembangkan pikirannya, mengevaluasi, menilai. Oh, berarti orangnya suka nilai. Enggak juga. Dia cuman gini, sekiranya itu nyaman buat dia, cocok untuk dia, it's okay. Tapi enggak, dia akan menghindar. Kalau enggak, dia menghindar. Ya, saya melihat juga orang ini pergaulannya selain luas ya, orang ini ada arah-arah menuju spiritual ya, mungkin menambah ilmu agama, semakin rajin sholat, semakin rajin ke gereja mungkin ya, ke tempat ibadah, atau menambah ilmu-ilmu keagamaan. Oke, lanjut ya. Mungkin dulunya enggak ya, tapi ini sifatnya menambah ya, memperluas ekspansi, atau di sini ada perpindahan. Saya nggak tahu ya, mungkin beberapa orang ini pindah kerja ada,
pindah rumah ada ya, atau sedang bangun rumah, atau sedang naik karirnya, ya saya nggak tahu. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa resonate, silahkan kalian pilih yang resonate saja. Oke. Orangnya adalah orang yang sangat perfeksionis. Ya, perfeksionis mungkin tidak ditunjukkan, tapi di alam pikirannya, lebih ke jiwanya. Ya, jadi mungkin dalam tindakan nyata, mungkin dalam bersosialisasi, ya, berinteraksi dengan orang lain biasa aja. Tapi orangnya sebenarnya perfeksionis, ya. Jadi dia punya standar-standar tertentu untuk orang bisa masuk ke dalam kehidupan dia, ya. Lebih dekat sama dia. Biasanya kalau dia nggak cocok, dia akan membuat satu batasan, ya. Biasanya kalau tidak sesuai, dia hanya hahaha saja. Beramah tamah saja, tidak terlalu dalam. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Siapa sih dia? Siapa sih dia? Orang ini, mohon maaf ya teman-teman ya, ini agak kenceng energinya sehingga saya bacakan. Bisa cocok bisa enggak ya, tapi ini akan saya sebutkan saja bahwa orang ini akhir-akhir ini ya, kayaknya sering dekat dengan hal yang berbau klinik, mistis, juga hal-hal yang spiritual, supranatural dan spiritual berbeda ya. Hal yang dengan jiwa, soul ya, juga hal-hal yang dengan hal-hal yang kayak faktor-faktor gaib, faktor-faktor yang apa ya, di luar nalar kalau saya bilang ya. Kekuatan-kekuatan di luar kekuatan manusia ya, mungkin jin dan sebagainya, hal-hal yang ke arah sana lah gitu ya. Hal-hal yang seperti itu, saya nggak tahu ya. Ini hal yang baru untuk dia. Oke, lanjut ya. Saya ini ada kekhawatiran ya, semoga tidak terjadi dan jangan diaminin bahwa mungkin orang ini seakan-akan ya kalian sudah tetap hati ya, tidak mau sama dia atau berubah ya. Tapi seakan-akan kalian seperti ketarik ke dia terus ya. Rupanya baru-baru ini ada beberapa yang seperti itu ya. Jangan terlalu dimasukkan hati, benar-benar di filter ya. Kontrol ada di diri kalian untuk bisa memilah dan memilih bacaan mana yang sekiranya memang untuk kalian atau bukan ya. Lanjut. Oke. Orang ini memang di sini ada komplasensi. Orangnya agak bangga sama dirinya sendiri, terlalu yakin sama dirinya sendiri ya. Sehingga mungkin itu pula yang membuat dia yakin bahwa kamu nggak mungkin pergi, nggak mungkin mendiamkan terus ya. Karena dia yakin ya, dia itu layak untukmu. Dia yakin bahwa dirimu cinta sama dirinya. Silakan sesuaikan dengan realita dan kenyataan bagaimana situasi dan kondisi kalian secara nyata ya. Kalau memang tidak sama, jangan dipaksakan. Orangnya adalah workaholic ya. Mungkin karena itu pula seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin dari segi action dia kurang, mungkin karena banyak kerja. Ya, oke. Banyak urusannya gitu. Lanjut ya, teman-teman. Orang ini ya, energi dia kepadamu seperti apa? Sebelumnya, saya mau lihat lagi 3 kartu untuk energi ini, untuk kebenarannya ya. Jadi kalau sampai sini saja bisa 50-50. Tapi saya lihat dari sini lagi untuk melihat apakah ada energi klenik-klenik tadi itu loh ya. Perlu kita cek 3 kartu saja. Adakah hal yang sifatnya klinik sehingga membuat kalian selalu ketarik naik menjadi 60%. Ada yang belajar hal klinik atau seperti mencari-cari contoh ya. Ada ini hanya contoh ya. Saya garis bawahi hanya contoh.
Di dalam, mungkin satu agama ada mungkin bacaan-bacaan untuk bisa, melembutkan hati seseorang, untuk bisa, apa ya, orang melihat kita penuh kasih atau, eee, seperti ayat-ayat, supaya Tuhan mengasihi kita itu biasanya kadang-kadang dipakai sama orang untuk membuat orang lain mengasihi kita ya. Itu mungkin dia cari gitu ya. Dia mungkin browsing ya, cara meluluhkan ya, melembutkan hati orang lain atau cara memelet ya, hal-hal yang seperti itu ya. Atau, di sini memang yang lebih banyak dilakukan sendiri ya. Mungkin dengan belajar untuk diwiritin gitu loh ya, didoain malam-malam, di tengah malam, dibayangkan. Nah gitu ya. Kemudian berusaha untuk apa ya, kayak menarik energi gitu ya, supaya kalian ingat sama dia. Ada sih, jadi 60% dong. Ya 52 setengah lah. Workaholic, oke. Di sini saya melihatnya hal-hal seperti itu mungkin lekat dengan lingkungan kerja dia atau teman kerja yang mengarahkan dia ke arah sana. Ya, walaupun mungkin dia tidak cerita sama, temannya kerja gitu ya, "Saya punya masalah gini-gini," mungkin enggak ya. Tapi, itu pengaruh ya, ada faktor-faktor dari lingkungan kerjanya atau mungkin, eee, banyak juga di sini memang yang kerjanya di hal-hal yang seperti itu ya, dekat sama hal-hal yang mistis-mistis ya. Okelah 55% bisa. Oke, ini kembali menurunkan presentasinya ya. Mungkin ini juga hanya persepsi kalian yang mungkin secara intuisi ya. Kalian yang saya bilang tadi sudah kuat intuisinya, merasa seperti itu. Bisa juga ya. Ini berarti bisa masih kembali 50-50 ya. 50-50 mungkin karena kalian merasa dia sangat kehilangan ya. Kalian merasa mungkin punya persepsi dia mungkin marah sehingga dia mengguna-guna diriku. Ini contoh saja ya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi persepsi kalian ke arahnya ke sana. Jadi 50-50 ya. Bisa iya, bisa tidak gitu. Oke. Lanjut ya, bagaimana energi dia kepadamu? Energi dia kepadamu ya. Aduh sorry. Energi dia kepadamu. Energi seperti apa energi dia kepadamu? Semoga bisa keluar energi perasaan, energi lengkapnya ya. Kalau nggak ada kita cari tahu dengan kartu yang lainnya. Ya. Ini kan apa kata semesta aja ya. Kalau nggak ada ya kita cari tahu. Kalau tetap nggak dikasih tahu sama semesta ya sudah. Ya. Energi dia kepadamu. Orang yang memang tipikal orang yang ceria ya. Dia bersedih teman-teman, energi dia sedih, energi dia itu berat, dia berat sama kamu, dia terbeban dengan mungkin keputusan dan sikap kamu di sini ya. Lihat ini wajahnya mencucu ya. Dia merasa ini berat, energi dia kepadamu berat, berat sama kalian ya, berat. Kau menjauhi dia, kau berubah seperti ini, berat bagi dirinya. Lanjut ya. Di sini dia ada energi pengharapan. Ya. Pengharapan bisa apa? Ya nggak kalian tinggalkan, nggak kalian abaikan. Harapannya masih besar. Harapan dia besar, ya. Dia berharap kalian tidak menilai dia seburuk itu, ya. Oke. Tapi teman-teman, di sini mungkin ada pembatasan, ya.
Dia sedih karena pembatasan yang kau lakukan terhadap dirinya, ya. Dan dia mulai di sini ada singa yang singa yang mengaum seperti ini. Kalian mungkin membatasi ya, dia takut ya, nanti kalau dia menerjang batasan-batasan ini dicaplok sama kalian. Ada rasa kekhawatiran, takut ya. Karena dia melihat kali ini ya, kalian memang benar-benar berubah. Dia juga nggak nyangka kalian membuat satu keputusan ini, satu tindakan yang seperti ini. Oke, lanjut. Bagaimana energi dia kepadamu? Ada dia merasa mungkin merasa menyesal atau tersadar bahwa karma itu berjalan untuk dirinya. Di mana ya? Mungkin dulu dia pernah melakukan hal ini, sama seperti ini. Mungkin menghindari dirimu, menjauh dari dirimu, menghindari ya kan? Mungkin pernah mutusin kalian ya. Mungkin kalian pernah kembali, sekarang giliran kalian yang mutusin dia mungkin ya. Secara spontan pula. Mungkin dulu juga dia pernah melakukan itu secara spontan. Tiba-tiba, direct. Ya. Suddenly. Apa sih? Nah, sehingga di sini dia mengambil pelajaran sih kalau saya lihat ya. Merenungkan ya. Apakah ini karma untukku? Apakah kau balas dendam di sini? Ya, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Dia berharapnya sih enggak. Ya, lanjut ya. Kayaknya ini adzan maghrib deh. Ini saya selesai nanti langsung saya upload. Saya biasanya gitu, selesai langsung upload ya. Jadi jamnya nggak tentu. Maka dari itu bunyikan tanda loncengnya supaya tahu kalau saya upload baru. Bagaimana energi dia kepadamu? Banyak. Kayaknya saya harus pause dulu sama berhenti dulu deh ini. Tapi nggak apa-apa, coba. Oke. Energi dia kepadamu. Ya. Kayaknya gini loh. Untuk kalian yang sudah tegas, sangat tegas menyampaikan mungkin ya, atau sudah tegas dalam menyikapi ya, bahwa udah nggak bisa kita gitu ya. Atau mungkin kalian sudah menjelaskan secara detail rules atau tatanan, aturan dalam satu hubungan seharusnya begini, seharusnya begitu ya. Di sini dia mulai menyadari bahwa oh iya benar sih gitu ya. Maka dari itu dia juga nggak berani ya, nggak berani melanggar. Yang bikin aturan macan kayak ini ya, singa seperti ini. Dengan satu ketegasan, dengan satu energi power ya. Kamu jangan macem-macem, saya sudah mengambil keputusan. Intinya seperti itu. Sehingga dia ada energi tidak berani. Mungkin secara nyata nggak berani, sehingga di sini dia melakukan ini. Pendekatannya, ya, narik energi kalian dengan cara yang lain, bukan secara tatap muka. Ya, karena kalian mungkin menakutkan ya bagi dia. Dalam artian mungkin bukan menakutkan serem ya, tapi mungkin karena kalian seperti nggak bisa ditekuk lagi. Kayak keputusan yang final. Loh, adzan ya? Adzan, saya pause dulu ya. Lanjut ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Bagaimana energi dia kepadamu? Di sini ada Ten of Pentacles ya. Dia merasa ya, kalian itu dari sudut pandang dia ya, dia merasa kalian itu sekarang memang luar biasa sih. Ya, sekarang luar biasa. Dari sisi mungkin kehidupan kalian secara keseluruhan itu makmur ya. Banyak keberkahan ya. Mungkin di sini juga saya melihatnya mungkin ya, untuk kalian mungkin yang sudah berumah tangga ya. Melihatnya kalian itu bahagia dengan pasangan kalian ya. Kalau kalian masuk ke dalam cinta segitiga dan orang tersebut adalah orang ketiga kalian ya. Dia merasa
kalian itu punya pasangan yang luar biasa, kalian juga mungkin, seseorang yang cocok sekali, pasangan yang cocok. Ada rasa iri, yes, ya. Ada rasa iri, yes. Adakah rasa-rasa kayak sirik? Yes, ada sedikit yang saya rasakan, ada beberapa yang seperti itu, ya. Kemudian, kok deket sama mistisem ya? Nggak tahulah, saya nggak mau ngomong yang jelek-jelek. Bisa kalian sesuaikan sendiri. Kemudian di sini ya, dia juga di sini tidak ingin ya mengganggu kalian yang sudah bahagia ini. Kemudian juga ada energi ya, maka dari itu mungkin di sini Hierophant, di sini Ten of Pentacles ya. Kalian sukses, kalian bahagia ya. Dia takut untuk mendobrak pembatasan yang kalian lakukan ya, yang kalian buat. Dia takut di sini. Di sini ada kunci ya. Ada kunci. Sehingga dia nggak berani, ini terkunci. Begitu pula kalau memang dianya yang punya pasangan. Ya. Dia ingin bergerak maju. Apa nih? Oh, ya. Ada petunjuk melompat. Dia nggak berani, ya. Kalau dia sudah punya pasangan, dia juga nggak berani. Dia mau berikan apa coba kepada kalian, ya. Di sini ada perenungan-perenungan bahwa ya mungkin ini memang harus saya alami, ya. Ada energi-energi kepasrahan, berusaha menjalani yang ada, ya. Oke. Di sini ada energi menghargai, ya. Menghargai, kemudian kayak penghargaan yang tinggi terhadap kalian, kebanggaan. Juga untuk kebanggaan diri dia sendiri, dia bangga, ya, pernah bertemu dengan seseorang seperti kalian, ya. Aduh. Energi dia kepadamu cinta, ya. Inginnya apa? Inginnya datang, numpak jaran, ya, naik kuda ini sambil bawa piala. Piala ini simbol-simbol perasaan, emosi. Jadi, saya melihat juga di sini ada beberapa orang masa lalu ya. Kalian ini terikat mungkin dulu teman, dulunya pernah kenal ya. Sebelumnya sudah pernah terhubung, walaupun dulu mungkin tidak terlalu dekat. Ya. Jadi energi dia kepadamu sebenarnya sangat ingin datang, ya. Maka dari itu karena pembatasan ini dia merasa murung, beban, harapannya besar. Ya, satu sisi dia merasa pasrah dan tidak ingin mengganggu dirimu, tapi satu sisi dia takut. Ada aturan-aturan yang harus dia patuhi. Mungkin aturan dari kalian, aturan mungkin yang namanya orang sama-sama nikah atau salah satu sudah ada pernikahan, ya, punya pasangan mungkin seperti itu. Ya, walaupun nggak semua yang nonton seperti itu. Tapi energi yang paling besar yang ketarik seperti ini, ya. Itu dia nggak berani, ya, walaupun cintanya besar, ya. Dia juga menjaga harga dirinya. Kalau dia dobrak, ya, dia nekat gitu ya, menentang ini karena dia sudah nggak kuat mungkin ya. Tiba-tiba datang mungkin ya untuk meminta lagi kalian masuk ke dalam hubungan bersama dia, atau kalian meminta kalian untuk merevisi keputusan kalian atau merayu kalian supaya tidak menjauh. Dia nggak serta-merta bisa berbuat seperti itu. Ada juga dia di sini menjaga harga dirinya, nggak mau berbuat seperti itu, merendahkan dirinya seperti itu. Oke. Jadi sebesar apa sih perasaan cintanya ini? Seberapa berat bagi dia? Kita lihat ya. Kalau cintanya besar pasti berat, ya. Kita lihat. Seberapa dalam perasaan cintanya dan keinginan dia untuk datang, ya. Sebenarnya seberapa besar? Seberapa besar perasaannya kepadamu?
ya. Perasaannya hanya disimpan di dalam diary-nya ya. Ini sifatnya rahasia. Dia berusaha menutupi ya. Jadi perasaannya besar. Perasaan dukanya dia tutupin. Perasaan cintanya dia tutupin, apapun dia simpen sendiri ya. Tidak ditunjukkan. Dia pun juga masih mempelajari ya perasaan dia ya. Kok saya ingat terus, kok saya ternyata cinta ya, tapi masa iya ini cinta ya. Dalam dilema-dilema, dalam perenungan-perenungan yang semacam itu. Oke. Sungguh teman-teman, ini anchor itu adalah sesuatu yang menahan ya. Menahan perasaannya ya. Tapi jangkar ini ya, anchor ini juga sesuatu yang membuat kapal nggak bisa gerak kan. Jadi semacam kalau ini hubungan atau perasaan ya dalam satu hubungan itu nggak kemana-mana. Harapan dia hanya dirimu. Apakah ada orang lain? Kalau dari kartu ini sih saya tidak melihat ada pihak lain lagi selain dirimu. Mungkin kalau dia punya pasangannya, adakah orang lain? Nggak ada ya. Tapi apa daya ya. Mountain, gunung, rintangan, halangan, atau untuk bisa mendaki, dalam artian mungkin bisa menjalin hubungan kembali bersamamu atau mengajakmu masuk ke dalam hubungan ini secara serius, halangannya besar ya. Tidak mudah bagiku. Kenapa tidak mudah? Ini ada aturan-aturan yang berlaku, saya nggak tahu ya. Di antara kalian ini ada aturan-aturan yang berlaku sehingga sulit untuk dilanggar. Ya, memang aturan jangan dilanggar ya. Dia tipikal yang tidak mau melanggar aturan ya, dan gengsinya besar. Oke, kita lihat lagi. Seberapa besar perasaannya kepadamu? Oke. Saya merasakan ya, teman-teman ya. Perasaan yang saya bilang iri ya, sirik tadi itu, saya merasakan lagi. Saya nggak tahu betapa kau beruntungnya ya. Atau di sini juga ada rasa-rasa yang saya agak dominan juga ya. Energi di mana mentang-mentang seperti itu ya. Mentang-mentang kau sekarang hidupnya enak ya. Kau melupakan aku ya. Sementara aku sulit melupakan kau. Di sini juga hubungan ini mungkin kalian itu jarang ketemu, nggak setiap hari ketemu nggak ya. Tapi cukup berarti ya. Mungkin kuantitas atau intensitasnya itu tidak seperti pasangan-pasangan lain. Tapi sangat melekat ya, sangat melekat. Dan saya melihat, mohon maaf ya teman-teman, ada yang, mohon maaf, semoga ini tidak ya. Semoga ini tidak benar ya. Ada yang tidak menginginkan kalian bisa move on, lupa sama dia pakai energi-energi. Bisa dari dirinya, bisa minta bantuan orang lain. Supaya kalian gak move on, gak moving on, gak bergerak menjauh. Ya, karena apa? Perasaannya besar, melekat. Dia tidak mau kalau kalian menggantikan posisi dia di hatimu dengan orang lain. Satu lagi ya. Sedalam apa perasaannya ya. Jadi ini perasaan cintanya tidak lagi seperti ketulusan, tapi seperti obsesi ya. Misterius, mendem. Dia tidak ke kamu, tapi dia menarik kamu ya, menarik dirimu dengan energi, tapi dia tampak biasa-biasa saja. Oke, bagaimana perasaan dia kepadamu ya? Dia ingin lagi-lagi naik jaran ya. Naik kuda. Oke? Kuda. Di sini dia ingin datang, ingin datang. Energinya besar,
rindu, yes, ya. Dia merasa kesepian, ya. Entah dia itu ada pasangan, entah dia itu rame teman-temannya, ya, dia tetap merasakan kesepian sebelum bisa bertemu denganmu. Tapi dia tahan karena rintangannya begitu besar dan semua dia pendam sendiri. Padahal dia merasakan keterikatannya secara batin sangat kuat, tidak bisa berpindah hati. Sementara di sini mungkin, ya, kalian mengabaikan dirinya, tak lagi mau seperti itu. Kemudian sebenarnya apa yang ingin dia lakukan, ya? Apakah dia akan terus seperti ini? Dia ingin terus seperti ini atau dia ingin bergerak tadi karena masih dalam pertimbangan ya. Saya nggak tahu, kita lihat saja apakah dia sebenarnya memang masih ingin atau dia menyerah, itu aja sih ya. Energi menyerah atau energi masih ingin mengusahakan. Ini potensi energi, bisa terjadi, bisa tidak. Bisa dia lakukan, bisa juga berubah pikiran. Karena energi kartu tarot pun bisa berubah. Energi apapun bisa berubah, angin, ya, air, bisa berubah tanpa dinyana. Kenapa bisa gitu, Bunda? Ya tanya sama Tuhan, ya. Karena semua itu milik Tuhan. Oke? Kita lihat ya. Apakah dia adakah potensi energi dari dirinya, ya? Apakah ingin seperti ini? Menyikapi ini loh, menyikapi hubungan ini. Apakah dia cuek saja, pasrah saja? Atau mungkin hanya sementara waktu dan aku akan mengumpulkan energi mau bergerak, ya kita nggak pernah tahu. Kita lihat potensi energi dari kartu tarot ini untuk energi dia terhadap dirimu, terhadap hubungan ini, ya. Kita lihat. Oke, kita lihat ya. Saya pakai 2 kartu nanti, ini dan ini. Potensi energi, keinginan dia dalam menyikapi hubungan ini. 3 dari kartu ini. Bisa macam-macam potensinya ya. Karena ini pembacaan rame-rame, semua potensinya, potensi energi dari si dia ini dalam menyikapi hubungan ini, tindak lanjutnya mungkin ya. Bisa berbagai macam. Silakan kalian sesuaikan saja. Potensi energi dia dalam hubungan. Oke. 1, 2. 3. Saya ambil dari kartu yang ini ya. Tetap fokus ke kartunya. Adakah energi dia yang marah ya? Kalau saya lihat sih dia nggak marah ya, cuman berusaha mengikuti dirimu. Ya. Nggak berani marah sama kalian. Di sini kalau saya lihat ya. Nggak tahu kalian seperti apa di sini. Potensi energi, keinginan, rencana. Potensi energi, rencana. Oke, apa itu tadi yang lompat? Oh ini.
Kasihan teman-teman energinya. Oke. Saya bacakan ya. Potensi energi. Ya. Gini. Di sini saya merasakan energi beberapa ya, silahkan ya, nggak semuanya sama satu energi satu orang ya, energinya beberapa orang mungkin bukan hanya dia yang kau pikirkan, juga bukan kalian saja yang menonton kan ya. Di sini ya ada beberapa yang merasakan ada kepasrahan. Kalau memang kau tak ingin denganku lagi ya, mau gimana lagi? Kasihan. Tapi di sisi hatiku yang terdalam ya, kamu adalah belahan jiwaku yang tak tergantikan ya. Kalau memang aku di sini ya, aku memang gak layak untukmu dan kehadiranku dalam hidupmu tidak membuat kau bahagia, maka aku dengan terpaksa ya, berusaha untuk legowo ya, menerima kenyataan bahwa kau tak ingin lagi denganku. Kasihan sih. Biarlah aku lepaskan dirimu untuk mencapai kebahagiaan yang kau inginkan. Aku tak akan menahanmu lagi, tapi kau akan selalu ada di dalam hatiku. Ada yang seperti itu. Ada juga yang begini. Aku tetap menunggumu datang kepadaku karena aku telah mengirimkan sinyal-sinyal dan menarik energimu melalui banyak usaha. Aku menunggumu. Ya, jadi bukan dia yang datang. Ya, apakah dia di sini ingin datang? Ingin tapi tetap energinya nggak berani. Jadi dia nunggu kalian memberikan kesempatan untuk dia untuk bisa masuk lagi ke dalam hubungan. Kuncinya, kontrolnya, keputusannya di dirimu sendiri. Ya, kemudian ada lagi energi bahwa aku sepi tanpamu. Seandainya bisa, ada kesempatan, kau memberikan kesempatan. Aku ingin kembali denganmu. Ya, tolong tetap buka pikiran positifmu ya untuk diriku. Ya, Bunda, apakah dia datang dengan versi terbaiknya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi? Enggak. Dia tidak datang dengan versi terbaik. Tetap ya, pancet, panggah, pakhun ya. Tetap, karena di sini ada pay attention to the red flag. Ya. Dia akan palsu-palsu lagi ya. Akan sibuk bekerja katanya. Banyak kesibukan lagi, sehingga jangan diharapkan orang ini actionnya sesuai dengan harapan kalian. Mau nggak kalian? Ya, roda berputar. Ya, kadang yes, kadang no. Ya, kadang datang, kadang pergi. Ya, kadang menyenangkan, kadang nyebelin. Ya, itu berputar terus. Ya, mumet nggak sih? Ya, tapi dia cinta. Ya, jadi untuk kalian yang sudah tetap hati, pribadinya sudah bagus seperti ini. Memang sudah memutuskan tegas, jangan lagi ragu-ragu. Ya. Tapi kalau kalian yang kemudian merasa ya sudah keputusannya tepat tapi merasa ketarik terus energinya, doa, mohon perlindungan Tuhan, mohon petunjuk Tuhan mana yang terbaik. Ya, saran saya. Ketiga, saran dari saya, kalau sama-sama punya pasangan atau salah satu punya pasangan, mbok ya yang berpikir logis gitu loh. Ya. Ngapain cari masalah hanya untuk menuruti hawa nafsu? Gak enak. Wis talah. Ya. Karma berjalan. Ada juga di antara dia di sini. Beberapa merasakan bahwa ya kalau memang ini sudah harus saya jalani, karma yang harus saya jalani karena aku dulu pernah memperlakukan kau dengan tidak baik. Yo wis. Saya harus bisa menerimanya. Tapi di sini saya merasakan keyakinan yang sangat besar dari si dia untuk bisa menarikmu kembali. Ya. Jadi saran saya untuk kalian tetap pergunakan logika.
realita. Kemudian tetap mohon petunjuk Tuhan, dekat sama Tuhan, perlindungan sama Tuhan, mohon diberikan kekuatan. Ya. Jangan biarkan setan membisiki untuk membuat hati kalian ragu-ragu lagi. Pasti Bunda, apakah dia pasti nggak berubah? Lu yang nggak tahu. Ya, kalau dia cinta, saya nggak ada batasan-batasan enggak, tapi dia nggak datang-datang. Kenapa kira-kira dia nggak datang? Lu Yombo. Pokoknya teman-teman, ya, yang tidak ada di bacaan ini, gak usah ditanyakan ke aku juga nggak tahu. Ya, yang saya tahu yang ada di bacaan ini tok. Ya, yang sudah saya sampaikan itu tok. Itu petunjuknya semesta. Yang nggak ada di sini berarti nggak ditunjukkan sama semesta. Ya, kalian cari sendiri atau kalian personal reading karena ini general, rame-rame. Mungkin nggak bisa 100%. Mungkin ada yang 1993% mungkin yang cocoknya. Kok bisa ya cocok sampai lebih-lebih gitu ya? Ada, tapi mungkin beberapa nggak cocok sama sekali juga bisa ya. Nggak semua yang nonton saya suka. Saya yakin itu. Ya. Itulah teman-teman bacaan kita kali ini. Saran saya sudah ya. Saran saya sudah. Kalau kalian sudah bahagia, sudah maju ya sudahlah. Saya lihat kalau kalian memang orang-orang yang sudah terpilih spiritual awakening, karena sudah tahu kok apa yang harus kalian lakukan, keputusan kalian benar atau salah, nggak ada yang ragu saya kira. Yang masih ragu berarti belum selesai spiritual awakeningnya, ya belum bangkit beneran ya. Setengah bangkit, setengah semaput, kadang bangkit, kadang semaput ya. Kadang jalan, kadang dodok ya, doprok, kadang duduk gitu. Ya, namanya juga manusia, semua melalui proses, gak serta-merta ya. Seperti itu sih kita tanyakan ya sama semesta untuk kartu pesannya ya. Bisa diambil, bisa tidak ya. Solusi-solusi itu bukan dari kita, tarot reader. Solusinya dari kalian sendiri untuk eksekusinya. Apa yang setelah saya bacakan diambil mana yang menurut kalian cocok. Menurut kalian itu positif dan bisa memberikan manfaat ya. Mungkin bisa dijadikan salah satu bahan pertimbangan, tapi eksekusi, keputusan, solusi di kalian sendiri karena kalian yang mengalami. Ya. Nanti kalau ada apa-apanya, kan tarot reader nggak ikut campur. Ya kalian sendiri yang bertanggung jawab. Ya nggak sih? Itu. Ini jadikan salah satu masukan saja. Oke, kita tanya semesta. Ini saya singkirkan dulu ya. Yang bottom-bottom ini ya. Bottom of the deck-nya saya singkirkan. Kita lihat pesan semesta, kartu saran-sarannya. Saya ambil 3, 1 dari sini. Meja saya ini sempit. Gerak dikit kamera goyang. Oke. Satu dari sini. Tetap konsen ke kartunya. Siapa tahu ini memang petunjuk untukmu dari semesta. Saya pengen ganti alas ini, tapi kayaknya sudah jadi ciri khas saya. Pesan semesta. Oke. Ini ada dari kalian yang mulai melemah, saya rasakan, ya. Kasihan sama dia, mau mengubah keputusan.
ya nggak apa-apa ya, tapi tanggung resiko sendiri ya, baik buruknya. Silahkan, harus berani gitu loh. Trust ya. Kalau mau membuat perubahan, transformasi, trust. Kalau memang kalian percaya orang ini bisa berubah, jadi lebih baik. Lanjut, cus sudah. Physical touch di sini. A tender touch can mean so much. Ya, saya melihatnya kalau kalian ketemu lagi, kemudian bersentuhan, bermesraan, hancur sudah keputusan. Berubah jelas wis. Luluh, lantak, jugruk. Jadi untuk kalian yang sudah tidak mau lagi sama orang ini, nggak usah coba-coba ketemu, katanya semesta. Nanti pegang tangan, wis merantak ya, menjalar kemana-mana, wis ya. Jadi begini, wis ojo. A love connection defies explanation. Menjelaskan gini, wah luluh, wis ambiar. Ya, di sini progress not perfection. Ya, memang mungkin perkembangannya tidak seperti yang kalian inginkan. Ya, mungkin kalian masih kepikiran dia atau apa, seperti ada penyesalan keputusan yang diambil. Ya, tidak bisa serta-merta melupakan dia. Nggak apa-apa. Percaya diri saja, ya. Percayakan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan yang bekerja, ya. Yang penting kalian sudah memutuskan, sudah mempertimbangkan, sudah mohon petunjuk, berusaha, berdoa, sisanya tawakal. Wis, ya. Let there be closeness between you, but always give each other space. Suruh kasih jarak, ya. It's love never claims, it simply allows and give, ya. Jadi kalau memang kalian cinta sama orang ini, doakan. Nggak mau bunda, nggak mau mendoakan dia jahat, ya wis gak usah ya. Sebenarnya mendoakan orang yang dolim, yang jahat, itu pahalanya lebih banyak daripada mendoakan orang yang baik sama kita ya. Ya saya doakan diri saya sendiri, itu juga perlu ya. Tapi doa baik ya, doa itu pasti baik. Kalau doa yang nggak baik itu namanya kutukan ya. Kalau kita mendoakan orang lain itu pahalanya luar biasa teman-teman ya. Di sini once you accept the current situation, it will automatically transform. Ya, transformation occur through acceptance ya. Jadi kalau memang kalau kalian sudah nggak mau ya, karena kalau kalian deket lagi ya atas nama ya, atas nama itu belum tentu dasarnya itu ya, atas nama cinta. Kita nggak tahu itu nafsu atau bukan ya. Karena kadang-kadang kita memang sulit untuk membedakannya dan nggak usah dicari lah ini cinta atau nafsu, nggak usah wis ya. Yang penting realistis, logis ya. Kalau memang nyaman, memberikan banyak kebaikan, bikin kita sumringah, hidup kita happy, itu cinta kasih lah ya. Sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, nggak melanggar aturan, itu kasih ya. Kalau sudah melanggar, itu perbuatan setan. Seperti yang saya bilang ya, ragu-ragu, keraguan, itu perbuatan setan. Membuat kita ragu-ragu, padahal kita sudah tetap hati. Maka dari itu untuk menguatkan kita, supaya nggak ada yang membisik untuk kita ragu-ragu, banyak mohon perlindungan Tuhan, pohon petunjuk Tuhan. Dengan apa? Dengan doa ya. Kemudian di sini saya lihatnya, kayaknya loh ya, potensi energi yang saya rasakan, kalian sudah mulai goyang ya. Goyang. Apalagi kalau ini belum berlangsung lama, kecuali kalau sudah lama. Sudah 3 tahun ya, 9 bulan. 9 bulan masih lebih dari 2 tahun lah, 3 tahun ya. Goodbye sudah, rasanya netral, hambar ya. Tapi kalau masih di bawah 3 tahun ya, biasanya masih kalau sudah lebih 3 tahun ya sudah, berarti kalian sudah tetap hati, wis gak usah dibahas. Ya enggak sih? Oke, bacaan ini bisa cocok bisa enggak. Ambil manfaatnya bagi kalian ya. Ambil yang bagian-bagian resonate saja, dan ini general, bukan personal, bukan untuk dirimu sendiri ya. Ini energi bisa campur aduk ya, campur-campur.
Biar, untuk kalian sendiri yang kalian ingin dibacakan tarot, untuk kalian sendiri fokus hanya kepadamu, permasalahanmu, fokus kepada seseorang yang kalian fokuskan, ya, baca dia. Itu personal reading. Caranya, ya, ketik daftar tarot, kirimkan via WA. WA-nya ke admin saya, bukan ke saya. Nomornya ada di bawah video ini. Jangan ketik yang lain. Daftar tarot, ya. Ke admin saya nanti akan dibalas dan balasannya dibaca dengan seksama supaya paham. Setelahnya kalian bisa mengikuti. Untuk jam kerja, harga, cara pembacaan, jumlah pertanyaan gak usah ditanyakan lagi, lengkap di sana. Kalau masih ditanyakan, ya padahal sudah ada, ya tidak akan dijawab. Ya maka dari itu belajar, ya teman-teman, belajar untuk membaca. Jangan mau yang instan-instan, mau simple aja, boleh simple. Tapi setiap orang itu punya rules, punya prinsip, punya hal-hal yang punya aturan lah, ya. Kalau mau ikut aturan, monggo. Personal reading dengan saya. Kalau nggak cocok, nggak usah, nggak apa-apa. Cari tarot reader lain, ya, yang menurut kalian mudah untukmu, ya, cocok untukmu, menyenangkan untukmu. Hidup ini cari nyaman, cari tenang, cari senang. Ya, semua orang, ya. Oke, selamat berbahagia untuk kalian yang sudah seperti itu. Selamat, ya. Semoga selalu tetap hati, selalu bahagia, dan tebarkan kebahagiaan, kebaikan, ya, energi-energi positif untuk orang-orang sekitar kalian, ya. Dalam membacakan tarot saya hanya berbagi energi positif, bukan ramalan. Bisa terjadi, bisa enggak, ya. Seperti itu. Terima kasih. Sudahkah kalian subscribe, likes, komen, ya, juga bunyikan tanda loncengnya. Sekian dulu pembacaan dari saya. Semoga pembacaan ini manfaat positif, ya, sehingga bermanfaat, barokah, ya, berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.